Oke, banyak yang bertanya soal nomor 3 kemarin. Soalnya yaitu nilai dari 20 siswa tampak pada tabel berikut katanya. Nah, ada 20 siswa, nilainya terdiri dari 5 kelas di sini, 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Frekuensi pertama 6, frekuensi kedua tidak diketahui, yaitu X. Frekuensi ketiga adalah 5, frekuensi keempat adalah Y, frekuensi terakhir yaitu 1. Jika kuartil tengah Q2 sama dengan 66,1, maka kuartil atas adalah. Nah, dari soal ini diketahui Q2-nya sama dengan 66,1. 66,1 ini artinya terletak di sini kan? Sini letak dari 66,1 ini, yaitu dari 66 sampai 68. Artinya disinilah letak kelas Q2-nya. Nah, kelas Q2-nya berada di 66 sampai 68. Artinya tepi bawahnya adalah 66 kurang 0,5. Yaitu 65,5. Dan dari sini bisa kita ketahui bahwasanya FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Dia kelasnya di sini tadi ya. Sebelum kelasnya berarti di sini adalah FK. FK yaitu X tambah 6. X tambah 6. Dan FI yaitu frekuensi pada kelas tersebut adalah 5. Dan panjang kelas yaitu 60 sampai 62, itu panjang kelasnya adalah 3. Nah, di sini kita peroleh nilai seluruh siswa adalah 20. Nah, tinggal kita jumlahkan, ini kan frekuensinya, berarti 6 ditambah X ditambah 5 tambah Y tambah 1 sama dengan 20. Kan frekuensinya di seluruhnya 20. Tinggal kita jumlahkan di sini diperoleh X tambah Y tambah 6 tambah 5 tambah 1 adalah 12 sama dengan 20. X tambah Y sama dengan 8. Nah, kemudian yang ditanya adalah kuartil atas. Berarti yang ditanya adalah Q3. Nah, karena di sini diketahui Q2 berarti kan rumus kuartil tadi kemarin ingat QI sama dengan tepi bawah ditambah dengan I per 4 dari N dikurang FK dibagi dengan FI dikali dengan panjang kelas. Q2 tepi bawahnya di sini adalah 65,5 sama ditambah I per 4. I-nya di sini adalah 2, berarti 2 per 4 dari banyak datanya adalah 10. EN-nya adalah 20. 20 dikurang FK. FK-nya adalah X tambah 6 dibagi dengan FI. FI-nya adalah 5 dikali panjang kelasnya adalah 3. Q2 di sini juga diketahui yaitu 66,1 sama dengan 65,5. Ini 2 per 4, ini setengah kali 20 adalah 10 kurang X kurang 6 per 5 dikali 3. Di sini yang efektif kita pindahkan dulu. 66,1 dikurang 65,5 sama dengan ini adalah 4 dikurang X. 10 kurang 6, 4 dikurang X per 5 dikali 3. Nah, di sini 66,1 dikurang 65,5 adalah 0,6. 4 dikurang X per 5 kali 3. Ini bisa kita kali silang. Hasilnya itu adalah 3. 0,6 dikali 5 sama dengan 4 dikurang X kali 3. 0,6 kali 5 adalah 3 sama dengan 4 kurang X kali 3. 3 dengan 3 nya habis, sisa 1.
4 kurang X. Pindah ruaskan berarti dapat X-nya 4 kurang 1, X sama dengan 3. Dapat X-nya 3, bisa kita cari nilai Y. 3 tambah Y sama dengan 8, Y sama dengan 5. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai kuartil 3. Nah, Q3 sama dengan, letak Q3 dulu kita cari. Letak Q3 sama dengan 3/4 dari 20. 3/4 dari 20, ini 15. Berarti di sini 6. X tadi nilainya adalah 3, ini 5, Y adalah 5, dan ini adalah 1. Q3. Tinggal kita buat frekuensi kumulatifnya. 6 tambah 3, 9. 6, 9, 14, 19, dan 20. Kita mencari data ke-15. Data ke-15 berarti letaknya di sini. Disinilah kelas Q3. Kelas Q3. Nah, kelas Q3 tepi bawahnya ditambah 3/4 dari N dikurang FK dibagi dengan FI dikali panjang kelas. Q3 tepi bawahnya di sini adalah 69,5 dikurang dengan 0,5 adalah 68,5. 3/4 dari N15 dikurang FK. FK-nya adalah, ambil aja yang ini, berarti 14. Dibagi FI-nya, frekuensi pada kelas tersebut adalah 5. Dikali panjang kelasnya adalah 3. Dengan 68,5 ditambah 1/5 kali 3 sama dengan 68,5 ditambah 3/5. 3/5 itu nilainya adalah 0,6 ya. 68,5 ditambah 0,6 berarti nilainya adalah 69,1. Ini adalah nilai Q3. Oke, kita masuk materi berikutnya, yaitu desil dan persentil. Desil ini membagi data menjadi 10. Sementara kalau persentil membagi data menjadi 100 bagian. Nah, di sini kita langsung kedua konsepnya aja karena dia mirip-mirip ya. Desil kita simbolkan dengan DI dan persentil kita simbolkan dengan PI. I itu adalah 1, 2, 3 sampai 9. Sementara pada persentil I itu dari 1, 2, 3 sampai 99. Nah, jadi desil itu DI simbolnya, PI itu adalah persentil. Pertama untuk data tunggal dulu. Data tunggal. Nah, untuk data tunggal prinsipnya sama aja dengan kuartil kemarin. Untuk DI berarti I per 10 dikali dengan N tambah 1. Sementara untuk persentil yaitu I per 100 dikali N tambah 1. Nah, ini untuk menentukan letak data. Setelah kita tentukan letaknya, kita gunakan rumus interpolasi. Rumus interpolasi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh. Misalkan saya punya data 2, 4, 3, 6, 8, 9, 12, 16 misalnya. Sini data saya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti N-nya sama dengan 8. Tentukan nilai D4 dan P75 misalnya. Berarti di sini I-nya 4. Kita cari D4 dulu. D4.
D4 letaknya kita cari dulu. Letak D4 sama dengan, kan desil itu cara mencari letaknya adalah I per 10 kali N tambah 1. Berarti 4 per 10 kali N tambah 1. N-nya di sini 8. Berarti 8 tambah 1. Berarti 4 per 10 dikali 8 tambah 1, 9. 36 per 10 sama dengan 3,6. Nah, di sini datanya harus kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, dan 16. Nah, berarti D4 di sini nilainya adalah di 3,6. Karena dia berkoma, kita gunakan interpolasi. Di sini bilang pokoknya 3, berarti X3 ditambah berkomanya di sini 0,6. Berarti 0,6 dikali dengan setelah data ketiga, yaitu data keempat dikurang dengan data ketiga. Ingat di sini kurang ya. Sama dengan X3, ini X1, X2, X3, berarti 4 ditambah 0,6 kali X4-nya adalah 6 dikurang 4. Sama dengan 4 ditambah 0,6 kali 6 kurang 4 adalah 2. 4 ditambah 1,2 sama dengan 5,2. Nah, maka inilah yang nilai D4-nya. Begitu juga untuk P75, sama aja. Letaknya kita cari dulu. Letak P75, 75 per 100 dikali dengan 8 ditambah 1. 8 tambah 1 adalah 9. Di sini berarti 75 kali 9. Tinggal kita kalikan. 75 per 100 ini adalah 3 per 4 dikali 9. 9 kali 3, 27 dibagi 4. 27 bagi 4 6,25. Nah, berarti di sini bisa kita gunakan rumus interpolasi, yaitu X6 ditambah 0,25 X7 dikurang X6. X6 adalah X1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah X6, ini adalah X7. 9 ditambah 0,25 X7-nya adalah 12 dikurang X6-nya adalah 9. 9 ditambah 0,25 dari 12 kurang 9. 12 kurang 9 adalah 3. 9 tambah 0,75 adalah 9,75. Dapat persentil 75-nya yaitu 9,25. Itu untuk data tunggal. Nah, bagaimana untuk data kelompok? Untuk data kelompok rumusnya mirip-mirip juga. DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10. Kalau untuk desil berarti bagi 10 dari N dikurang FK dibagi dengan FI kali dengan panjang kelas. Sementara untuk PI-nya tepi bawah ditambah I per 100 dikali dengan N dikurang FK per FI dikali dengan P. Nah, untuk menentukan letak DI berarti I per 10 dari N. Dan letak PI I per 100 dari N. Nah, baru kita aplikasikan TB berarti tepi bawah kelas desilnya.
TB di sini berarti tepi bawah kelas persentilnya. N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI frekuensi pada kelas desil tersebut, dan P adalah panjang kelas. Langsung aja kita ambil ke sebuah contoh ya. Oke, saya punya satu contoh di sini. Ada sebuah data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu ada sebanyak 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya 3, 4, 9, 7, 2, dan 25. Berarti totalnya di sini adalah 25 data. Pertanyaannya adalah D5 dan P40. Pertama kita cari D5 dulu. Letaknya kita cari dulu. Letaknya tadi adalah I per 10 dari banyak data. I-nya di sini 5. 5 per 10 kali banyak datanya 25. Berarti di sini adalah 5 per 10 itu setengah kali 25 adalah 12,5. Nah, di sini kita harus mencari data ke 12,5 di mana posisinya. Sampai di sini data ketiga, sampai di sini data ke 7, sampai di sini data ke 16. Ini 23 dan ini adalah 25. Kita mencari data ke 12,5. Kalau sampai sini data ke 7 baru berarti di sini letaknya, yaitu di 16 ini. Berarti inilah kelas D5. Nah, dari kelas D5 ini bisa kita tentukan tepi bawahnya, yaitu 71 kurang 0,5. Tepi bawahnya yaitu 71 dikurang 0,5 yaitu 70,5. Kemudian I per 10 kali N-nya udah peroleh 12,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 4 tambah 3. Kumulatif sebelumnya kita cari yaitu 4 tambah 3. FK yaitu 4 tambah 3 yaitu 7. FI frekuensi pada kelas tersebut adalah 9. Dan panjang kelasnya dari 51 sampai 60 itu adalah 10. Tinggal masukkan ke rumusnya, TB yaitu 70,5. I per 10 dari N kita peroleh 12,5 dikurang FK-nya yaitu 7 dibagi dengan FI-nya. FI di sini adalah 9 dikali panjang kelasnya adalah 10. Tinggal kita hitung aja. 70,5 ditambah sini 12,5 kurang 7 adalah 5,5 per 9 dikali 10. 70,5 ditambah 55 per 9. Nah, 55 bagi 9 yaitu 6,1 lebih kurang. Nah, tinggal kita jumlahkan di sini adalah 76,6. Ini adalah nilai D5 untuk data berkelompok. Dan untuk P40 langkahnya juga sama. Cara tinggal cari letak berarti I per 100 dikali N di sini. Coba saudara lakukan atau cari nilai P40 di buku catatannya masing-masing. Oke, sekian materi untuk hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.